Baik, selamat pagi semuanya. Oke, untuk pelajaran kali ini, pertemuan kedua kita ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran di pertemuan kita yang kedua, alangkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Oke, baik anak-anak, jadi sampai sekarang yang bergabung baru 35 orang ya. Seharusnya kita kan jam 8 sudah mulai. Ini udah menunjukkan pukul 8, jadi Miss langsung aja ya, mungkin nanti teman-teman yang lainnya bisa langsung bergabung mengikuti yang sudah Miss jelaskan. Oke, baik sebelumnya mungkin kalian kaget, harusnya jam pertama itu yang ngajar kan Mr. Putra ya. Mr. Putra yang pertama yaitu reservasinya. Jadi karena untuk paginya Mr. Putra itu lagi berhalangan hadir, jadi Miss sama Mr. Putra itu tukeran. Jadi nanti Mr. Putranya yang akan di jamnya Miss jam kedua. Jadi dapat reservasi untuk Mr. Putranya nanti itu setelah Miss. Jadi nanti kalian anak-anak tetap dapat pelajaran reservasi, ngajar sama Mr. Putra, cuman jamnya aja yang ditukar. Karena paginya Mr. Putra itu lagi berhalangan hadir. Ya, oke. Baik, hari ini pertemuan kedua kita di mata pelajaran Porter ya. Jadi untuk hari ini masih sama, masih Miss yang ngajar, Miss Giri. Sebelum Miss mulai, Miss tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Miss harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi untuk di pertemuan kedua kita ini, tujuan nanti Miss akan memberikan kalian materi baru. Jadi yang kemarin itu kan Miss sudah jelaskan berapa ruang lingkup dari Porter. Nah, namun karena keterbatasan waktu, kemarin belum sempat, jadi belum semua materi Porter tentang ruang lingkup Porternya itu Miss bisa jelaskan. Jadi untuk hari ini pembelajarannya itu adalah Miss akan review sedikit tentang materi yang sudah Miss sampaikan di pertemuan pertama. Kemudian setelah itu selanjutnya kita akan membahas, jadi Miss mereview untuk mengingatkan anak-anak kembali, mengetes ingatan kalian. Masih ingat nggak materi yang sudah Miss sampaikan 2 minggu lalu di pertemuan pertama? Nah, walaupun pembelajaran kita melalui online, jadi Miss harapkan sama seperti waktu di kelas ya, tetap mengikuti dan bisa memahami apa yang Miss jelaskan. Nah, jadi itu pertama, Miss akan mereview sedikit, jadi mengetes ingatan kalian. Masih ingat nggak tentang materi kita kemarin, waktu pertemuan pertama? Kemudian terakhir itu kita mempelajari tentang apa saja. Terakhir. Setelah itu, setelah mereview, Miss akan menjelaskan materi tentang kinds of luggage, jadi jenis-jenis barang bawaan tamu. Jadi tentunya sebelum nanti Miss melanjutkan ke materi bagaimana untuk menangani barang bawaan tamu atau how to handle guest luggage, jadi anak-anak terlebih dahulu baiknya mengetahui apa saja sih nama barang-barang atau luggage yang di bawah tamu ketika dia itu berlibur atau ketika mereka tamunya tersebut menginap di suatu hotel. Itu. Jadi nanti itu saja materinya pembelajaran kali ini. Jadi nanti Miss harapkan kalian anak-anak bisa mengetahui nama-nama luggage-nya, kemudian bentuknya itu bagaimana. Nah, nanti di sini Miss akan sertakan dengan gambar contohnya. Jadi nanti ada nama-nama dari luggage-nya, the names of the guest luggage, kemudian Miss akan sertakan dengan gambar. Jadi anak-anak itu ada bayangan, oh jadi ini yang namanya gini, ini namanya gini, gitu. Jadi bukan hanya Miss sebutkan namanya saja atau mention names of the luggage, tapi Miss juga akan sertakan dengan gambarnya. Ya. Oke, baik.
Udah bertambah ya, partisipannya udah 69 orang. Oke, Miss review sedikit. Nah, masih ingat nggak? Last meeting di pertemuan pertama 2 minggu yang lalu, ada yang masih ingat nggak? Terakhir itu kita mempelajari tentang apa ya? Raise your hand. Ada yang masih ingat nggak? Terakhir, kita materinya tentang apa? Ada yang bisa? Nanti, oke, Miss jelaskan sedikit ya. Oke, Cynthia Yuni. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Untuk pelajaran minggu lalu, Sebelum itu, Cynthia bisa tolong dari kelas berapa? Perkenalkan dulu dirinya. Saya dari kelas AP7, nomor absen 24. Oke, silakan. Sini. Materi yang terakhir Ibu jelaskan minggu lalu yaitu tentang tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi Porter. Oke. Baik, terima kasih. Jadi, kemarin terakhir Ibu sudah menjelaskan struktur dan fungsi dari organisasi di Porter atau di Concierge ya. Oke, baik anak-anak. Jadi di sini Miss informasikan nanti selama pembelajaran Porter, Ibu akan lebih penilaiannya itu ke keaktifan kalian di kelas ya. Jadi kan karena ini pembelajarannya online, jadi Ibu tidak hanya bisa menilai kalian itu dari tugas e-learning-nya saja. Itu akan susah. Jadi nanti anak-anak Ibu akan nilai keaktifannya selama pembelajaran di kelas online-nya ini ya. Jadi seperti biasa, nanti kalau kalian ada pertanyaan ataupun ingin tahu jawaban yang Ibu ajukan, kalian angkat tangannya, kemudian perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama, kelas, dan nomor absen berapa. Walaupun udah isi namanya, tapi kan ada beberapa, mungkin ada kelas yang AP1 misalkan ada namanya sama dengan yang di P4 gitu ya. Jadi perkenalkan dirinya, kelas, dan nomor absennya berapa. Ya, oke. Jadi kemarin, 2 minggu yang lalu di pertemuan pertama, Ibu Miss sudah menjelaskan terakhir tentang tugas dan tanggung jawab dari seksi yang ada di porter atau di concierge itu. Nah, jadi, masih ingat nggak tugas apa sih atau tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilaksanakan oleh seorang porter ketika dia bertugas di sebuah hotel? Apa aja tugas dan tanggung jawabnya? Oke, ada satu orang angkat tangan. Bella, Made Bella. Oke, Miss lihat dulu ya. Made Bella. Mana ya? Oke, Made Bella. Silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nima Debela dari kelas 12 AP9 nomor absen 8. Jadi tugas porter, tugas utamanya adalah menangani barang bawaan tamu mulai dari tamu itu check-in, stay, sampai check-out. Porter juga menangani barang bawaan tamu ketika tamu pindah kamar. Selain itu, tugasnya adalah menjelaskan hotel facilities dan room facilities ketika guest itu mulai check-in. Oke, ada lagi? Mau ditambahkan, Bella? Atau cukup? Ya. Udah cukup? Mohon maaf. Atau ada yang mau ditambahkan? Tugas selain itu juga orang porter itu
bisa bertugas sebagai spesies atau pengamat dari suatu hotel. Karena kan porter itu tugasnya di depan, jadi dia tuh bisa mengamati apakah ada tamu yang mencurigakan atau hal-hal yang mencurigakan lain yang terjadi di hotel. Setelah itu, porter bisa juga sebagai penasehat atau konsultan bagi hotel kalau misalnya atau bagi tamu, mohon maaf Bu, bagi tamu. Jadi kalau misalnya tamu itu mau nonton tari legong gitu misalnya, dia tuh bisa ngasih masukan, bagusnya tuh di mana gitu. Setelah itu porter juga bisa jadi sebagai informan atau pemberi informasi kepada tamu gitu. Bu. Ada lagi? Ada tambahannya? Ada yang mau ditambahkan? Atau cukup? Porter juga bisa. Ada lagi satu, Bu. Ya, silakan. Tugas porter yang lain juga bisa menangani penitipan barang tamu. Kalau misalnya tamu mau keluar dulu, setelah jam check out-nya kan bisa dititipkan dulu barangnya. Setelah itu nantinya diambil lagi gitu. Oke. Terima kasih, Bella. Ya, Bu. Baik. Sebelum Ibu menjelaskan kembali atau mungkin ada dari teman-teman yang lainnya yang punya pendapat lain tentang tugas dan tanggung jawab dari porter, atau mungkin pendapatnya sama yang kalian ketahui tentang tugas dan tanggung jawab dari seorang porter atau concierge di dalam suatu hotel. Oke, baik. Miss Rasa, yang dijelaskan sama Bella itu sudah cukup jelas ya. Nah, jadi tugas dan tanggung jawab dari seorang porter yaitu menangani barang bawaan tamu, mulai dari tamunya check-in, kemudian tamunya stay, ataupun sampai dengan tamunya itu pindah kamar, dan juga saat tamunya check-out. Itu tugas dan tanggung jawabnya porter menangani barang bawaan yang dibawa oleh tamu. Nah, selain itu, selain menangani barang bawaan tamu check-in, stay, sampai dengan check-out, dan juga pindah kamar, seorang porter mempunyai juga tugas dan tanggung jawab yang lainnya, seperti penitipan barang bawaan tamu. Nah, misalkan tamunya itu ingin pergi ke suatu tempat, nah nanti tamunya itu bisa menitipkan barang bawaannya itu ke porter. Selain itu, porter juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lain, seperti selain penanganan barang bawaan tamu. Tugas lainnya itu adalah mengantar tamu ke lobi atau tempat pendaftaran saat dia check-in, dan juga mengantarkan tamunya menuju ke kamarnya saat dia check-in. Namun, nama petugasnya, dia tuh masih dalam satu seksi, di seksi porter, tapi di bagian subseksi yang lainnya. Itu masih di seksi porter, namun di subseksi yang lainnya. Namanya itu adalah bellboy atau bellmaid. Nah, mungkin kalian waktu di kelas 10, kelas 11 sudah sering mendengar istilah atau nama dari bellboy atau bellmaid-nya. Udah sering kan? Udah pernah dengar istilah tersebut? Nah, jadi petugas itulah bellboy atau bellmaid-nya yang mempunyai tugas menghantarkan tamunya menuju ke kamar tamu setelah dia itu selesai melakukan proses registrasi mau check-in ke kamarnya. Nah, bellboy sama bellmaid, beda apa sama? Beda ya. Nah, apa yang membedakan antara bellboy sama bellmaid-nya? Ada yang bisa? Raise your hand. Cynthia. Yang lainnya coba. Selain Cynthia, oke, ada yang baru, Kemis pilih. Ada 2 orang ya yang baru. Cowoknya kemana nih? Coba cowoknya. Dari tadi cuma ceweknya aja yang angkat tangan. Coba Miss mau yang cowoknya. Oke, langsung ada ya. Banyak ini yang angkat tangan. Oke, ada cowoknya Yuda Suryadana. Oke, Miss pilih Yuda aja deh. Yuda. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Yuda Antara dari kelas 10 AP7.
Oke, Yuda Perbedaan dan antara Alsat. bellmaid dan bellman adalah, atau bellboy, kalau bellmaid itu petugas porter perempuan dan bellman itu petugas porter laki-laki. Oke. Sepertinya sudah semuanya tahu ya. Jadi perbedaan antara bellboy sama bellmaid-nya. Jadi kalau bellboy itu merupakan seorang petugas untuk mengantar tamu ke kamar, tapi seorang bellboy-nya itu laki-laki. Sedangkan kalau yang perempuan itu disebut dengan bellmaid. Itu ya. Oke, jadi itu tugas dan tanggung jawab dari seorang porter atau concierge selama dia tuh bekerja di suatu hotel. Gitu. Nah, selain itu, porter juga mempunyai peranan penting di dalam sebuah hotel ya. Selain tugasnya hanya menangani barang, jadi seorang porter atau concierge dia juga mempunyai peranan penting. Pertama, seperti yang sudah disebutkan sama apa tadi ya, Bella, yang dijelaskan sama Bellanya, porter itu juga bisa sebagai pemberi informasi dan juga sebagai penasehat atau konsultan. Mungkin maksudnya di sini itu sebagai konsultan atau penasehat, itu sebagai istilah di hotelnya itu disebut sebagai porter sebagai telinganya hotel. Jadi segala keluhan ataupun saran-saran yang disampaikan atau yang dimiliki oleh tamu itu disampaikan terlebih dahulu kepada porternya. Misalkan tentang kebersihannya misalkan. Jadi walaupun tamunya itu menyampaikan pesan itu ke porter, jadi bukan porternya yang membersihkan area lobinya itu, misalkan keluhannya itu lobinya kurang bersih. Nah, nanti di sini porternya itu melakukan koordinasi, nanti porter yang bekerja sama atau menghubungi pihak dari housekeeping-nya atau public area ya. Jadi nanti tugasnya porter di sini hanya menyampaikan ke petugas kebersihannya, ke HK departemennya bahwa di area lobinya itu ada keluhan dari tamu bahwa kurang bersih gitu. Jadi bukan walaupun tamunya ngomongnya bilangnya ke porter ini kurang bersih, tapi nanti bukan porter yang membersihkan, nanti porter berkoordinasi dengan departemen yang lainnya, yaitu koordinasinya dengan bidang kebersihan, yaitu di bidang housekeeping. Itu yang dimaksud dengan porter bisa sebagai konsultan atau sebagai telinganya hotel. Nah, selain itu tadi juga disebutkan porter itu sebagai untuk melihat atau memantau dari tamu. Nah, jadi atau pengamat seperti yang dibilang sama Bella tadi. Jadi maksudnya sebagai pengamat di sebuah hotel itu porter sebagai matanya hotel, sering disebut seperti itu istilahnya. Jadi pengamat bukannya kita itu mencurigai setiap tamu yang datang ke hotel. Nah, jadi kan seperti yang kalian ketahui, zaman sekarang itu kan tidak semua tamunya itu datang berkunjung dengan sifatnya baik kan ya. Kan kalian mungkin sudah sering dengar berita-berita di sosmed, ada tamunya yang pernah mencuri ataupun yang lainnya. Jadi tidak semua tamu yang berholiday atau berkunjung ke Bali itu mempunyai tujuan yang baik. Nah, tapi kita juga tidak tidak harus mencurigai semua semua tamu yang berkunjung ke hotelnya kita. Jadi kita sebagai pengamat, misalkan ada suatu gerak-gerik dari tamu yang mencurigakan, nah itu bisa kalian tanyakan ke tamunya atau kalian tawarkan bantuannya misalkan. Nah, dari sana jadi kalian bisa mengawasi mungkin ada hal aneh yang dilakukan oleh tamunya, kalian curiga, nah nanti itu bisa kalian tanyakan langsung ke tamunya. Jadi itulah yang disebut sebagai pengamat atau porter itu sebagai matanya hotel. Jadi ada dua istilah itu atau peranan dalam sebuah hotel, porter atau concierge-nya tersebut. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Do you have any question? Belum mungkin ya. Oke, Miss lanjut lagi. Nah, waktu ini juga, mungkin yang waktu pertemuan pertama belum bisa ikut. Nah, nanti di sini kalian bisa dengarkan
Miss tadi sudah mengulang sedikit mereview materi yang kita jelaskan minggu lalu. Nah, di dalam suatu porter atau concierge, nah mempunyai namanya Asosiasi Porter Seluruh Dunia. Nah, jadi asosiasi tersebut itu mereka mempunyai suatu simbol atau lambang. Nah, apa nama simbol atau apa lambang dari organisasi seluruh concierge atau porter seluruh dunianya? Oke. To participant. Coba yang lainnya. Oke, udah banyak ya. Wah, lumayan nih. Oke, Miss pilih siapa ya? Amelia. Oke, Miss pilih Amelia. Good morning, Miss. Halo, good morning Amelia. Perkenalkan, nama saya Niwayana Amelia Eka Putri, kelas 12 AP 11, nomor absen 4. Yes. Organisasi Porter seluruh dunia berlambangkan Les Clubs d'Or atau The Golden Keys. Oke. Apa maksud atau kenapa lambangnya itu harus golden keys atau sepasang kunci emas? Mungkin Amelia bisa menjelaskan? Lambang dari The Golden Keys artinya porter bisa menjawab semua porter sebagai kunci semua jawaban pertanyaan dari tamu. Oke. Terima kasih Amelia. Ya, Miss. Atau yang lainnya? Ada yang mau menambahkan? Arti atau meaning of the golden keys-nya? Simbol atau lambang dari asosiasi porter or concierge seluruh dunianya. Ada yang mau menambahkan? Atau punya pendapat lain? Kenapa simbolnya itu golden keys atau sepasang kunci emas? Ada yang mau menambahkan? Atau punya pendapat lain? Oke. Tidak. Oke. Cynthia Yuni. Bentar. Siapa tadi? Cynthia Yuni. Oke. Cynthia lagi. Ya, silakan Cynthia. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Menurut saya, kenapa porter bisa disebut dengan The Golden Key? Dari AP7 nomor absen 24. Oke. Menurut saya, kenapa porter bisa disebut dengan The Golden Key? Karena setiap pertanyaan yang diberikan oleh tamu harus bisa dan pasti bisa dijawab oleh porter. Jadi, seorang porter harus bisa memberikan jawaban kepada tamu secara tepat, dan seorang porter harus memiliki multi-skill dan juga tentang informasi di dalam hotel maupun di luar hotel. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Cynthia. Oke, jadi seperti yang disebutkan, dijelaskan tadi sama Amelia dan Cynthia-nya. Jadi kenapa simbolnya itu the golden keys atau sepasang kunci emas? Jadi di sini maksudnya adalah seorang porter itu tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak bisa dijawab. Jadi ketika memiliki suatu hambatan untuk menjawab pertanyaan tersebut, seorang porter atau concierge itu bisa menyediakan opsi-opsi yang lainnya yang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh tamunya. Itu ya. Oke, jadi Miss lanjut ke berikutnya. Lanjut ke kinds of guest luggage ya, jenis-jenis barang bawaan yang dibawa oleh tamunya. Di sini enter ya. Bawa. Oh iya. Ini materi yang minggu lalu sudah Miss sampaikan. Jadi sekarang lanjut ke, nah ini ada contoh beberapa. Kemarin kan sudah pernah Miss sampaikan
tugas dan tanggung jawab dari masing-masing seksi yang ada di porter. Nah, di sini ini kalian bisa lihat ini contoh dari seorang doorman yang sedang membuka pintu kendaraan tamunya yang baru tiba di hotel. Kemudian ini bellboy yang sedang menangani barang bawaan tamunya. Nah, kemudian ini seorang doorman yang juga sedang mempersilahkan tamu menuju ke front desk untuk melakukan registrasi. Ya. Oke, berikutnya itu adalah guest luggage atau barang bawaan tamunya, barang apa saja atau nama-nama barang yang dibawa oleh tamunya. Nah, di sini, nah ini jenis-jenis atau barang bawaan tamu. Mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya. Nah, ini ada 10 nama atau jenis-jenis barang bawaan tamu biasanya yang dibawa. Itu ada yang namanya trunk, kemudian ada suitcase, ada namanya handbag, kemudian ada namanya briefcase, ada kosmetik atau beauty case, kemudian ada headbag, ada yang namanya shoulder bag atau backpack, kemudian ada garment bag, camera case, dan golf case. Ya, mungkin dari ke-10 jenis barang tamunya, guest luggage ini mungkin sudah ada yang mengetahui apa fungsi dan masing-masing dari tas tersebut. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi ini nama barang-barang tamu yang tadi Miss sampaikan. Ini ada yang namanya trunk. Nah, nanti Miss akan jelaskan satu persatu beserta gambarnya ya. Oke, pertama, mulai dari trunk. Nah, ini adalah contoh dari guest luggage-nya yang namanya itu adalah trunk. Jadi, trunk ini adalah sebuah tas atau koper besar yang digunakan oleh tamu ketika berpergian untuk membawa pakaian dan perlengkapan lainnya. Nah, jadi ini biasanya di sana disebut dengan koper besar. Jadi fungsinya itu adalah untuk membawa pakaian dan perlengkapan lainnya ketika tamunya itu berpergian. Nah, jadi di mana trunk ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi tingkat keamanannya itu lebih tinggi dibandingkan luggage yang lainnya. Itu. Berikutnya yang kedua, itu ada yang namanya suitcase. Nah, ini yang mungkin kalian udah sering melihatnya, suitcase. Jadi suitcase ini merupakan biasanya digunakan untuk membawa pakaian juga saat traveling atau perjalanan yang sering disebut dengan koper. Nah, jadi suitcase ini ada bentuknya itu ada dua, ada yang namanya hard suitcase, dan juga ada yang namanya soft suitcase. Jadi, kalau hard suitcase itu koper yang terbuat dari metal atau plastik. Itu yang hard suitcase-nya. Kemudian untuk soft suitcase-nya, jadi kalau soft suitcase-nya itu terbuat bahannya itu dari kulit, kain, atau dari kain kanvas. Nah, itu bedanya, dua jenis suitcase-nya. Jadi ini sering disebut dengan koper, yang sering dibawa oleh tamu saat dia itu traveling. Itu namanya suitcase. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Handbag. Nah, ini handbag udah umum ya, atau tas yang sering dibawa oleh perempuan. Oke. Nah, jadi handbag ini biasanya sering dibawa oleh perempuan untuk menyimpan atau menaruh barang-barang pribadi yang berukuran kecil. Misalkan seperti handphone, charger, atau yang lainnya. Jadi, barang-barang milik pribadi yang berukuran kecil itu biasanya ditaruh di handbag. Jadi yang perempuan pastinya semua sudah pernah memiliki yang namanya handbag ya. Jadi udah tidak asing lagi bagi kalian handbag itu seperti apa. Ini biasanya dibawa oleh perempuan dan digunakan untuk menyimpan barang-barang milik pribadinya yang berukuran kecil yang bisa dimasukkan ke handbag tersebut. Itu dia handbag. Oke, untuk selanjutnya, luggage selanjutnya itu ada yang namanya
briefcase. Nah, ini briefcase. Jadi, briefcase itu merupakan tas yang digunakan untuk membawa surat-surat penting atau dokumen penting. Nah, bedanya dengan handbag, tadi handbag itu biasanya digunakan atau dibawa oleh seorang perempuan. Sedangkan kalau briefcase itu kebanyakan dibawa oleh seorang laki-laki. Nah, kalian pernah nggak lihat bapak-bapak itu yang bawa tas yang di gini tuh untuk membawa surat penting? Pernah? Nah, di sinetron-sinetron itu loh, kan ada misalnya ada yang kerja di kantoran gitu kan. Biasanya kan orang-orang pengusaha gitu yang di sinetron itu kan dia tuh membawa sebuah tas. Nah, itu biasanya itu namanya briefcase. Jadi briefcase ini digunakan untuk membawa surat-surat penting atau dokumen penting ketika dia itu berpergian. Mungkin misalkan dia itu travelingnya sambil punya bisnis gitu. Jadi biar tidak berantakan atau dicampur dengan yang lainnya. Jadi dokumen pentingnya ataupun surat-surat pentingnya itu dipisahkan, ditaruh di tempat khusus yang namanya briefcase gitu. Jadi misalkan temunya itu dari Amerika gitu, misalkan dia itu traveling ke Bali, jadi itu bukan hanya untuk traveling atau berlibur saja, namun dia itu juga ada urusan bisnis gitu. Jadi kalau dia itu membawa surat-surat penting atau dokumen penting yang harus dia bawa, jadi untuk aman, agar lebih aman dan tidak keteteran, jadi surat-surat tersebut dan dokumen pentingnya itu ditaruh atau disimpan di briefcase. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat ini salah satu contohnya ya, ada juga model briefcase yang lainnya. Gitu. Nah, jadi berikutnya selain setelah briefcase, ada yang namanya cosmetic case. Nah, Miss rasa cosmetic case ini sangat familiar bagi yang wanita. Betul nggak? Ya, cosmetic case ini sudah sangat sering dilihat atau mungkin sudah ada beberapa yang punya cosmetic case-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Tentunya udah pasti sering lihat kan? Pasti ya, yang perempuan. Mungkin yang laki-laki juga pernah melihat. Jadi, cosmetic case seperti atau sesuai dengan namanya, kosmetik. Jadi, alat atau tas yang digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan kosmetik. Jadi, sesuai dengan namanya, cosmetic case itu digunakan menyimpan perlengkapan atau peralatan kosmetik. Nah, ya kalau dia tuh traveling, dia akan bawa cosmetic case untuk menyimpan semua perlengkapan kosmetik dari tamunya. Misalkan kalau misalkan ditaruh di barengan, misalkan jadikan satu sama koper bajunya. Siapa tahu nanti lipstiknya bisa tumpah atau bedaknya, biar tidak seperti itu. Jadi membawa tas khusus namanya cosmetic case untuk menyimpan perlengkapan dari kosmetiknya. Nah, selain dibawa untuk traveling, cosmetic case ini juga biasa digunakan oleh salon. Mungkin yang sering ke salon atau yang berias itu pasti sering melihat salonnya itu menggunakan cosmetic case ini. Misalkan dia itu mau ngerias pengantin gitu, misalkan mau wedding ataupun pre-wedding, itu dia akan untuk mempermudah dia, jadi dia akan membawa cosmetic case ini untuk membawa perlengkapan kosmetiknya tersebut. Itu. Jadi itu dia cosmetic case. Jadi berikutnya itu ada yang namanya headbox. Nah, ini namanya headbox sesuai dengan namanya. Tas untuk menyimpan topi. Bentuknya itu pasti menyerupai dengan topi yang dibawa sama tamunya. Selanjutnya ada yang namanya shoulder bag atau backpack. Nah, tas ini sering disebut dengan traveling bag. Jadi punya 3 nama ya. Tasnya ini ada yang disebut dengan shoulder bag, atau bisa juga disebut dengan backpack, dan juga sering disebut dengan traveling bag. Jadi tas ini tas yang digantung di pundak yang biasanya digunakan oleh seorang pendaki ataupun oleh para siswa yang sering kalian pakai ke sekolah. Tas punggungnya itu. Itu namanya shoulder bag atau backpack.
Oke, jadi itu dia ada 10 case legis. Oh, ini lagi satu. Ada yang namanya garment bag. Oke, Miss sedikit percepat ya. Ada yang namanya garment bag, seperti yang sudah Miss perlihatkan. Ini merupakan tas yang digunakan untuk membawa jas, jaket, atau baju yang lainnya yang bisa digantung di hanger. Jadi semua baju yang bisa digantung di hanger itu bisa ditempatkan namanya di garment bag. Seperti ini contohnya. Oke, lagi dua. Ada namanya golf case. Nah, seperti namanya golf. Jadi, ini digunakan tas khusus untuk membawa perlengkapan golf. Misalkan hot traveling, mereka itu suka main golf gitu misalkan. Jadi, perlengkapannya ditaruh di sini. Ini contoh gambarnya. Oke, yang terakhir ada yang namanya kamera case. Nah, ini dia. Ini mungkin juga sudah familiar ya bagi kalian. Nah, sesuai dengan namanya, kamera case ini tas untuk membawa perlengkapan foto seperti kamera atau lensa. Biasanya seorang fotografer itu menggunakan yang namanya kamera case-nya ini. Ya, ini. Nah, jadi itu dia ada 10 jenis-jenis barang bawaan tamu. Gitu. Oke, setelah Miss jelaskan semuanya, ada yang mau bertanya? Do you have any question? Do you have any question? Oke, sepertinya tidak ya. Jadi seperti yang sudah Miss jelaskan. Nah, untuk ruang lingkup dari porternya itu sudah selesai materinya. Jadi untuk materi berikutnya itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke. Karena keterbatasan waktu dan waktunya juga sudah habis. Jadi untuk pertemuan kedua hari ini, Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas online-nya. Oke, terima kasih. Thank you, stay fun, stay educated, and stay safe. And see you in next meeting.